Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Fadila Syahidah, guru IPS di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan bersama peserta didik saya. Praktik baik ini ialah pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada mata pelajaran IPS. Saya sebagai guru seringkali lalai dan lupa bahwasanya kita memiliki tugas yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan guru bertanggung jawab atas keberhasilan proses pembelajaran peserta didik dalam mencari jati dirinya. Terkadang kita sebagai guru juga terlalu fokus kepada ketercapaian kurikulum. Apakah peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Apakah peserta didik bisa menyerap semua materi yang kita berikan? Dan apakah semester ini semua materi tersebut sudah kita sampaikan? Padahal tugas guru tidak hanya mentransfer materi atau pengetahuan saja, tetapi mentransfer nilai-nilai kebaikan, akhlak yang baik, dan juga soft skill yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam terjun di masyarakat kelak. Pelajaran yang seperti itu menyebabkan beberapa masalah. Salah satunya adalah orientasi nilai hasil akhir oleh peserta didik. Tidak dipungkiri bahwasanya di dalam masyarakat nilai hasil rapot menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Padahal masih banyak indikator-indikator lain untuk mengukur keberhasilan pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu adalah kebosanan. Peserta didik ada di sekolah mulai dari pukul 6.50 sampai 15.20. Hal itu tentu akan menjadi suatu permasalahan apabila pembelajaran yang dilakukan terus berulang sama. Kita juga terkadang lupa bahwasanya peserta didik kita berasal dari berbagai macam latar belakang. Lalu bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah tersebut dan saya sebagai guru bisa berubah menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi peserta didik? Hadirnya kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu solusi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada materi peta dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur peta dan juga memahami manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama ialah melakukan asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif serentak dilakukan di awal tahun ajaran baru, yaitu melalui tes psikologi, di mana hasil tes psikologi ini nantinya akan diubah menjadi profil setiap siswa masing-masing. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitif dilakukan oleh mata pelajaran masing-masing. Contohnya IPS, saya melakukan tes diagnostik kognitif di awal ajaran baru dan juga di setiap awal materi. Langkah pembelajaran yang kedua yaitu menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selanjutnya, tentu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya selalu berusaha di setiap pertemuan melakukan pembelajaran dengan teknik dan metode yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak ada teknik khusus yang saya lakukan. Saya hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai standar kompetensi minimum sehingga kurikulum menjadi lebih berkeadilan. Google Maps itu peta juga bukan? Iya. Apa bedanya yang ini dengan yang ada di atas? Yang atas itu peta elektronik. Yang di atas peta elektronik, kalau yang di bawah Peta kertas. Pada pembelajaran kali ini, sesuai tadi nama-nama yang sudah saya membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik kognitif. Setiap kelompok tersebut terdiri atas peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah, medium, dan juga tinggi. Kemudian nanti ada evaluasi di belakang yang harus dikerjakan.
Nih, terus nanti kalian tinggal identifikasi nih judul petanya apa. Peserta didik dengan kemampuan kognitif yang kurang, saya berikan materi pengertian peta dan unsur-unsurnya. Sehingga di sini standar minimal yang harus dikuasai mereka adalah pengertian peta dan unsur-unsurnya. Sementara peserta didik dengan kemampuan sedang, standar minimal yang harus mereka capai ialah menunjukkan unsur-unsur peta. Sedangkan peserta didik dengan kemampuan kognitif tinggi, saya minta untuk menjabarkan manfaat penggunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hasil dari proses pembelajaran juga berbeda-beda. Bisa dengan membuat mind mapping, gambar, ataupun presentasi. Simbol alamat Allah. Berarti barat. Beda yuk, atas yuk. Di sini ada skalanya yaitu 1:5 juta. Terus ada simbol. Simbol itu contohnya titik ini, titik yang melambangkan kota-kota, dan garis-garis ini adalah yang melambangkan wilayah perbatasan. Di akhir pembelajaran, saya juga memberikan praktek langsung penggunaan peta dan manfaatnya supaya pembelajaran menjadi lebih relevan. Dan yang paling penting menurut saya dari setiap proses pembelajaran di dalam kelas ialah menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, relevan, menyenangkan, dan juga adil. Apabila pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan, tentu suasana ini pasti akan dapat terwujud. Menurut saya, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini yang mendorong saya untuk tidak melakukan pembelajaran selalu di dalam kelas. Tahap akhir dari setiap pembelajaran ialah evaluasi dan refleksi. Tidak hanya peserta didik yang melakukan evaluasi dan refleksi, tetapi juga saya sebagai guru melakukan evaluasi supaya pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ada dampak yang saya rasakan dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ialah yang pertama, peserta didik mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan relevan dengan kehidupan, sehingga meningkatkan minat belajar dan semangatnya. Kemudian peserta didik juga memperoleh keadilan dalam setiap proses pembelajaran. Perubahan yang amat saya rasakan ialah perubahan orientasi peserta didik. Lambat laun peserta didik tidak lagi hanya mementingkan nilai akhir, tetapi bagaimana mereka bisa berproses dan belajar. Dampak dari adanya implementasi pembelajaran berdiferensiasi bagi saya seorang guru, tentu saya semakin termotivasi untuk mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri saya supaya pembelajaran di kelas menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, saya juga selalu berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum ini, meskipun masih banyak proses yang belum sempurna. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran praktik baik saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. I love you. Sampai jumpa besok.